Pasca pandemi, berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terus berjuang menghadapi berbagai tantangan ekonomi untuk pulih dari dampak pandemi COVID-19 yang mempersulit pemulihan ekonomi global dan nasional. Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai salah satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan turut berupaya meningkatkan dan mengelola keuangan negara melalui penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi, pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, serta pajak daerah dan retribusi daerah. Halo, aku Jenny, asal Bandung. Setelah melewati berbagai tahap seleksi, akhirnya aku bisa bergabung bekerja di Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenq RI. Wah, keren banget ya kantor di sini. Semuanya terlihat fresh dan modern. Hari ini, aku akan dikenalkan dan mendapat orientasi mengenai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau biasa disebut DJPK, dan hal-hal lainnya yang perlu aku ketahui sebagai pegawai baru di sini. Halo, Mas Niki, aku udah sampai nih. Aku juga udah sampai kok. Gimana? Excited nggak buat hari ini? Semangat banget, nggak sabar. Oke, kalau gitu kita mulai aja yuk. Kita ke ruang audio visual. Ini tahu nggak apa itu DJPK? Sedikit sih, Mas. Merumuskan kebijakan alokasi dan juga transfer ke daerah kan? Ya, betul. Tapi lebih lengkapnya nih, Jen. DJPK adalah unit eselon 1 di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana transfer ke daerah, serta pajak daerah dan retribusi daerah. Intinya adalah pemerataan dan keseimbangan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, selain itu, Jen, DJPK sendiri mempunyai 7 unit eselon 2 yang saling bekerja sama pastinya. Yang pertama itu ada Sekretariat Direktorat Jenderal, kemudian ada Direktorat Dana Transfer Umum, yang ketiga ada Direktorat Dana Transfer Khusus, yang keempat ada Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan, yang kelima ada Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang keenam ada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, dan yang terakhir ada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer. Nah, daripada kita ngobrol panjang lebar di sini, kita keliling kantor aja yuk. Halo Mbak Gita, halo Kang Elsan. Perkenalkan nih, ada pegawai baru kita di DJPK, namanya Mbak Jenny. Halo, Mas Elsan, Mbak Gita. Mbak Jenny, aku dari Direktorat Dana Transfer Khusus atau disingkat DTK, di mana tugas utamanya adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non-fisik, serta hibah kepada daerah. Nah, contoh yang terkenal adalah hibah MRT, kemudian ada spam unggulan, ada dana BOS, kemudian ada puskesmas keliling, serta jalan dan jembatan, dan banyak lainnya. Nah, Jenny, kalau aku berasal dari Direktorat Dana Transfer Umum atau disingkat jadi DTU. DTU itu memiliki fungsi untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum atau DAU dan dana bagi hasil atau DBH. Contohnya kebijakan DBH sawit dan kebijakan dana alokasi umum earmark untuk peningkatan pelayanan publik. Halo Mas Mbak, perkenalkan saya Jenny. Halo Jen, aku Dita dari Direktorat P2D. Nah, kalau P2D ini adalah Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, di mana tugasnya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembiayaan daerah serta perekonomian daerah. Nah, salah satu program yang dikelola di P2D adalah program pinjaman PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana pinjaman ini banyak digunakan untuk mendanai layanan infrastruktur publik yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi ke masyarakat. Contohnya adalah pengadaan alat lab tes COVID di masa pandemi. Oke, lanjut ke aku ya. Halo Jen, aku Ridwan dari DDOKK, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan. Nah, tugasnya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan insentif fiskal. Nah, misalnya kita memberikan reward kepada daerah yang berkinerja baik melalui insentif fiskal serta kebijakan dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim.
Hai Jen, aku Reni dari Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat ini melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang PDRD yang disampaikan oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan. Beberapa jenis pajak daerah nih ada PBB, P2, terus BPHTB, dan PKB. Terakhir dari aku ya Jin, kenalin dulu, aku Rian dari Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer atau SIPT. SIPT mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan, dan melakukan standarisasi teknis di bidang sistem teknologi informasi. Selain itu, kami juga menyediakan data informasi terkait keuangan dan non-keuangan daerah, mengelola aplikasi SIKD, menjadi wali data untuk seluruh data yang ada di DJPK, serta melaksanakan pelaksanaan transfer non-TKD. Baik Mas Mbak, thank you banget ya sharing-sharingnya. Ternyata tugas dan fungsi di masing-masing direktorat di DJPK banyak banget ya manfaatnya. Iya, betul banget Jen. Nah, sekarang udah makin jelas kan tentang konsep DJPK. Tapi, ada satu lagi nih yang belum kita kunjungi, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal. Yuk kita ke sana sekarang. Yuk. Oke, terima kasih ya. Jenny. Perkenalkan, aku Lani dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kami di sini bertugas sebagai koordinator dan support system untuk seluruh unit di direktorat, sehingga semua tujuan dan rencana kerja tercapai dengan baik. Layanan kami berupa dukungan sarana dan prasarana, pengelolaan tata usaha persuratan dan kearsipan, dan kita juga mengelola hubungan kerjasama internasional dan kerjasama antar lembaga, serta memfasilitasi advokasi. Nah, gimana Jen? Udah paham belum? Sudah Mas Niki. Nah, kalau gitu kita kembali ke ruangan aja yuk. Nah, tadi gimana Jen? Pengenalan sekaligus jalan-jalan di kantornya. Seru kan? Nah, selain tadi yang udah kita kunjungi tuh, DJPK masih punya banyak fasilitas lainnya. Ada ruang kolaborasi, ruang audiovisual, online meeting room, bar corner room, gazebo outdoor room, bahkan juga kita punya ruang laktasi dan ruang anak-anak. Keren dan modern banget ya kantor ini. Kalau Dering DJPK itu apa Mas? Udah pernah dengar sebelumnya ya? Jadi Jen, Dering DJPK adalah layanan customer service yang diberikan oleh DJPK kepada masyarakat secara langsung dan real time. Tujuannya agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu lebih mudah dan lebih cepat. Untuk masyarakat yang memiliki pertanyaan dan ingin berkonsultasi dengan Dering DJPK, jangan ragu untuk langsung hubungi 150 420. Kontak center Dering DJPK, Kemenkyu terpercaya, melayani lebih baik.